Sampean percaya cerita mau? Gak percaya ya? Soalnya di Injil gak ada. Ngarang bebas. An-Nisa 157 Yesus diserupakan itu ada di Injil. Buktinya mana? Saya tanya Bapak Esra Soru. Waktu Yesus bangkit ketemu ibunya, kenal apa enggak? Ibunya kenal apa enggak? Dijawab iya atau tidak saja, nggak usah panjang-panjang. Yang mana yang Bapak maksudkan dengan ibunya? Ibunya di taman, ada orang dipikir itu tukang taman, padahal itu Yesus. Ibunya nggak kenal. Nah, Bapak salah, Pak. Itu bukan ibunya. Bapak baca Alkitab kurang bagus itu. Ibunya, Pak. Bapak salah, Bapak baca ulang lah. Kemudian murid-muridnya berjalan, muridnya nggak kenal, Pak. Coba buka di Yohanes berapa, Pak? Coba buka, Pak. Dipanggil ibu itu, Pak. Sampai kok ngomong gak ibu itu. 1 menit lagi. Pertanyaannya dulu, Pak. Ya. An-Nisa 157 itu terbukti di Injil ada, Pak. Oke. Buka dulu Injilnya. Silakan buktikan. Yohanes berapa? 20? Ya. 20:15. Yang di taman itu. Ya. Tadi itu. Ya. Tadi. Ibu, Naik. mengapa engkau menangis? Coba diturunkan sedikit. Nah, itu ayat 13. Tuanku telah diambil orang. Kemudian ada orang di situ dipikir tukang taman. Ibunya nggak kenal, wajahnya nggak kenal, suaranya nggak kenal. Baik, Pak, untuk waktunya sudah habis. Apa pertanyaannya? Bahkan murid-muridnya saat berjalan, muridnya nggak kenal. Berarti An-Nisa 157 terbukti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rumah Bincang. Saya sebagai seorang Kristen merasa perlu untuk memberikan respon karena apa yang direspon oleh polemikus Islam dan Ustadz Edi Prayitno itu berkaitan dengan iman percaya saya. Kalau saudara membahas tentang Al-Quran Anda, agama Islam atau agama Anda, maka saya secara pribadi tidak akan berani masuk ke areal tafsir. Tetapi karena Anda, para polemikus Islam, secara khusus Ustadz Edi Prayitno ini telah mencoba untuk membahas, mengkaji peristiwa penyaliban Yesus dan Alkitab, dalam hal ini Injil Yohanes pasal 20, maka saya merasa penting untuk memberikan penjelasan kepada Anda. Saya akan berikan respon. Ada dua hal yang mau saya sampaikan. Hal yang pertama adalah untuk para polemikus Islam, khususnya Edi Prayitno, jangan menafsirkan atau memandang agama orang lain, secara khusus Alkitab atau kitab suci agama lain, dalam perspektif Anda. Dalam hal ini, saudara seorang Islam mencoba untuk menafsirkan Alkitabnya Kristen dalam versi agama Islam. Wah, ini salah kaprah ini. Saudara tadi mencoba untuk menyamakan Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 itu sama persis dengan Injil Yohanes pasal 20. Ya, dalam tafsir-tafsir para polemikus Islam, surat Quran An-Nisa 157 itu sedang menceritakan bagaimana peristiwa penyaliban Isa Al-Masih atau Yesus, tetapi dalam peristiwa itu Yesus tidak disalib, tapi disamarkan dengan pribadi yang lain. Izinkan saya membaca surat An-Nisa 157. Inna kotalna al-Masih Isabnu Maryam Rasulullahi wa ma kotaluhu wa ma solabuhu walakin subiha lahum. Saudara, Ustadz Edi Prayitno mengatakan bahwa An-Nisa 157 sama persis dengan Yohanes 20 ayat 13 sampai ke bawah. Mengapa? Karena di Yohanes pasal 20 itu ada ungkapan kata, hai ibu, siapa yang engkau cari? Anda harus belajar lagi, Anda harus baca. Maria di Yohanes pasal 20 itu bukan Maria ibunya Yesus. Minimal di Alkitab itu ada 5 nama Maria. Yang pertama adalah Maria, itulah ibu Yesus. Yang kedua ada Maria, saudaranya Lazarus dan Marta. Yang ketiga ada Maria Magdalena dari desa Magdala. Kemudian yang keempat ada Maria ibunya Yakobus atau istri Klopas.
Yang kelima ada Maria, ibunya Yohanes Markus. Yang saudara baca tadi Ustadz Edi Prayitno itu Yohanes pasal 20. Ya, saudara kalau lihat ayat 13 sampai ke bawah, itu bukan Maria ibunya Yesus. Itu Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena? Dalam Lukas pasalnya yang ke-8, Maria Magdalena itu adalah seorang perempuan yang pernah dirasuk oleh 7 roh jahat. Pertanyaan saya, kapan Maria ibunya Yesus pernah dirasuk setan atau roh jahat? Tidak pernah ada di dalam Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau mengajak kepada Anda para polemikus Islam, sebelum berdebat dengan orang Kristen, sebelum Anda masuk wilayah tafsir tentang Alkitabnya orang Kristen, saran saya adalah belajar lagi ya. Ingat, Alkitab berbeda dengan Al-Quran, bro. Kalau Al-Quran itu ditulis dalam satu bahasa Arab. Kalau Alkitab, saya mau kasih tahu kepada Anda, ditulis dalam 2 bahasa. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ayo kita kembali ke topik masalah di Yohanes pasal 20. Anda mengatakan bahwa ada ungkapan kata, "Hai ibu, siapa yang engkau cari?" Itu sama dengan An-Nisa 157 dalam Quran Anda. Saya mau kasih tahu, di dalam naskah Alkitab, Perjanjian Baru naskah aslinya itu bukan menggunakan kata ibu. Dalam naskah asli berbahasa Yunani, itu ungkapan kata ibu itu menggunakan kata meter atau metros. Meter ini dipakai kemudian dalam bahasa Inggris mother, itu ibu. Nah, dalam naskah asli Yohanes pasal 20 ayat 13 sampai ke bawah yang saudara pakai untuk menyerang iman Kristen itu bukan menggunakan kata meter atau metros, tapi menggunakan kata gunai atau gunaikos. Nah, saya mau kasih tahu ke Anda, gunai itu artinya perempuan, bukan ibu, bukan mama. Ya. Kalau memang di Yohanes pasal 20 tadi yang Anda buat masalah tadi itu sebagai ibunya Yesus, maka di ayat yang awal itu tidak ada kata Maria Magdalena, tetapi Maria saja. Itu satu. Yang kedua, ayat 13, ayat 15, ungkapan kata ibu harusnya menggunakan kata meter atau metros. Tapi di dalam naskah asli bukan menggunakan kata metros, tetapi menggunakan kata gunai atau gunaikos. Artinya adalah perempuan secara umum. Jelas ya? Jadi Anda salah kaprah, Ustadz Edi Prayitno. Apa yang Anda debatkan itu tidak tepat sasaran. Engkau sudah salah kaprah. Itu bukan ibu, tetapi perempuan. Untuk membanding, Anda bisa membaca di dalam Alkitab terjemahan lama di Yohanes pasal 20 itu. Alkitab terjemahan lama itu menggunakan kata perempuan untuk Maria Magdalena, bukan ibu, ya. Jadi belajar lagi ya. Belajar lagi sehingga nanti Ustadz Edi Prayitno dan para polemikus Islam, Anda belajar lagi yang bagus, yang baik, sehingga bisa nanti berapologet di ruang debat spektakuler itu dengan mantap ya.